tuh suka ngabuburit ya kayak pasangan belum halal gitu. Itu hukumnya kayak gimana Pak Ustaz? Ya kalau begitu sih. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi. Jadi hewan-hewan malam, para pemirsa Abineko Channel, di malam Lailatul Qadar itu tidak ada satu binatang malam pun yang berbunyi. Baik itu jangkrik atau kumbang ataupun burung malam seperti burung hantu, itu senyap. Karena kedatangan tamu agung yang namanya Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang dibawanya beramai-ramai, dibawanya oleh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Allah. Apalagi ciri-ciri yang kedua? Yang kedua, gunung menahan napasnya, angin pun berhenti. Artinya nggak ada angin yang suara wush, nggak ada. Sejuk. Dari pagi itu udah kelihatan tandanya sejuk. Dan yang ketiga apalagi tandanya? Langit itu tak berawan, seakan-akan dibuka oleh Allah, hanya biru dan bintang-bintang doang. Nggak panas, nggak dingin, sejuk. Tuh kalau lihat tanda-tanda kayak gitu tuh nak, dan para pemirsa Abineko Channel, bangun dah malam, bangun dah malam. Itu harapan kita untuk bertemu Al-Qadar. Ya Allah, saya rindu bertemu dengan Al-Qadar. Saya rindu bertemu pada Rasulullah. Saya rindu dengan surgamu ya Allah. Mudah-mudahan kalau di malam itu ciri-cirinya benar apa yang disampaikan saya nih dan disampaikan oleh Rasulullah. Bangun dah, bangun tuh malam. Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di malam itu, ya Allah, 83 tahun dosa kita yang sebelumnya dan dosa kita ke depannya diampunin. Dan ini benar-benar makhluk Al-Qadar yang turun dengan izin Allah setiap tahunnya di bulan Ramadan. Tapi udah sampai 2021 ya Allah, kami yang duduk di sini belum mendapatkan itu ya Allah. Kami mengharapkan dan merindukan itu ya Allah. 21, 23, 25, 27, 29 bilangan ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berharap dapat keberkahan Lailatul Qadar. Semoga semua yang ada di sini, salah satu di antara kita nih atau semuanya di antara kita mendapatkan keberkahan itu. Tapi enggak tiap malam, tiap tahun itu satu orang satu. Sepertinya satu orang satu didatangin malam itu. Terima kasih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Di antaranya adalah kita mengharapkan mendapatkan keberkahan Lailatul. Makanya Nabi dan keluarganya di 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan selalu iktikaf. Bahkan Rasulullah mengikat sarungnya, artinya apa? Menjauhi istri-istrinya dan membangunkan malam-malamnya dan mengajak para keluarganya untuk bangun malam. Berika pernah nggak tuh iktikaf? Saya lah, kamu, ibu. Ya udahlah, kita ajak bareng-bareng diri kita dah. Yang enak di mana tuh iktikaf? Ya di masjid. Dah tuh 10 hari jangan keluar dah tuh. Batasannya apa? Halaman masjid.
Kalau Jadi- perempuan juga boleh masuk ke masjid malam-malam. Kenapa? Makanya tuh kalau misalkan buat perempuan ya kita di masjid gimana Ustaz? Nih di Istiqlal nih ada nih disediain nih. Jadi untuk jamaah wanita ntar wanita semua isinya dibagi bagiannya. Ya cowok-cowok. Jadi ada saya pernah ngalamin ketika saya main tikap di Istiqlal itu istri masih berpisah. Paling ketemu pagi doang. Itu pun cuma di depan masjid ngobrol biasa. Balik lagi ke tempat tikapnya masing-masing. Ngapain tuh ibadahnya? Ya apa aja gitu bisa. Baca Quran. Zikir ya zikir. Wirid ya wirid. Tapi Pak Ustadz kalau misalkan kita tinggalnya kan nggak deket sama masjid Istiqlal, nah di rumah. Ya, masjid-masjid juga banyak yang ngadain kok sebenarnya. Tapi di masjid-masjid tertentu yang pengen ngadain itikaf. Karena dia akan membiayai itu 10 hari terakhir untuk makannya. Juga di BSD juga ada tuh di Asyarif. Tapi jauh-jauh emang. Di masjid-masjid besar yang orangnya pada sadar. Inilah susahnya pemirsa Abineka Channel. Apalagi kalau yang udah berkeluarga kan harus izin suami dulu. Ya bareng sama suaminya ikut. Ya kalau misalnya suaminya males gimana Pak Ustadz? Hah? Kalau suaminya males. Baca ini hadis ya, karena ya udahlah. Ya istri mengikuti suami. Iya kan? Iya. Itu wajib ya Itu kan? kewajibannya itu. Bahkan berpuasa aja nih, berpuasa sunnah nih. Kalau suaminya nggak redo, buka. Misalnya nih punya suami nih, pengen puasa Senin Kemis. Tapi lakinya kagak redo. Mungkin siangnya lakinya lagi nafsu-nafsunya tuh. Terus gimana? Buka. Kecuali puasa wajib. Kalau puasa sunnah, istri ngikut suami. Kalau suami ridho, ya udah puasa aja. Nggak apa-apa puasa. Tapi kalau suami kagak redo, batalin. Jadi kalau istri ini, kalau perempuan emang tergantung suaminya nanti. Paham? Paham. Nih, saya bacain lagi nih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan bolong-bolong. Apanya? Puasanya. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra apa nih? La wakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla summa atakafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah itu beritikaf 10 Ramadan terakhir sampai dia wafat, sampai beliau wafat. Jadi dari pertama Rasulullah melakukan itikaf sampai wafatnya Rasulullah selalu beritikaf. Kemudian istrinya ikut beriktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. Lanjut. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakifa shallal fajra summa dakhala muttafaqun alaih, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak beriktikaf, beliau melakukan salat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaqun alaih. Lanjut. Wa anha radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa lihajah iza kana mu'takifan. Muttafaqun alaih wa lafzul lil Bukhari. Artinya gimana? Rasulullah itu ketika beritikaf dia selama 10 hari nggak pulang ke rumah. Ini hadisnya nih. Bahwasanya Rasulullah SAW berada di masjid, pernah memasukkan kepalanya ke kamarku. Kepalanya doang nih. Jadi Masjid Nabawi itu bersebelahan dengan rumahnya Rasul. Ada jendela. Ketika Rasulullah beritikaf, Rasulullah nggak pulang ke rumahnya, tapi pernah melakukan, yaitu dia bersandar dan kepalanya masuk ke jendelanya, jendela kamarnya Aisyah. Lalu diapain sama Aisyah? Lalu aku menyisir rambutnya. Ya Allah, enak banget Aisyah ya, menyisir rambutnya Rasulullah. Pengen jadi Aisyah tapi saya laki. Beliau tidak masuk rumah kecuali ada keperluan apabila beliau sedang iktikaf. Muttafaqun alaih, lafaz hadis riwayat Bukhari. Jadi selama 10 hari Rasulullah benar-benar di masjid. Jadi kagak pulang ke rumah. Pernah melakukan apa?
disisirin rambutnya sama Aisyah. Caranya gimana? Cuman masukin kepalanya ke lubang jendelanya yang tepat ke kamar Aisyah. Kebetulan Masjid Nabawi dengan rumahnya Rasulullah bersebelahan. Saya kira cukup nih tentang itikaf nih. Ada pertanyaan nggak? Oke, baik, Silakan. kita Dah. masuk ke sesi pertanyaan ya, dimulai dari Elvina dulu deh. Tentang puasa. Tentang Ya, puasa, tentang tentang apapun. puasa. Ya. Kan biasanya anak muda tuh suka ngabuburit ya kayak pasangan belum halal gitu. Itu hukumnya kayak gimana Pak Ustaz? Ya kalau begitu sih. Suaranya suaranya spesial banget, makanya luar biasa, luar biasa. Udah jelas para pemirsa Abineko Channel, di bulan Ramadan ini yang kita harapin cuma satu. Apa tuh yang kita harapin? Dapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena hanya di bulan Ramadan ini, di bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW ini, Allah melipat gandakan semua pahala-pahalanya. Bayangin nih, bayangin. Di bulan lainnya, satu ayat, satu pahala kalau kita baca Quran. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Kalau di bulan lainnya, selain di bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dihitungnya per huruf. Yang tadi cuma satu ayat, di bulan Ramadan dikhususkan satu huruf, satu paha. Betapa besarnya, betapa mulianya nih bulan. Dilipat gandakan pahalanya. Kalau emang pahalanya dilipat gandakan, ngapain kita nyari dosa yang dilipat-lipat juga? Kan sudah ngomong kemarin tuh. Jadi memang bulan puasa ini setan terbelenggu. Namun siapa yang ngebelenggu? Kita yang ngebelenggu. Dengan apa? Dengan puasa kita. Karena artinya puasa Ramadan menahan diri. Bukan hanya lapar dan minum, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu. Kalau kita sudah menahan diri hawa nafsu kita tekan, makan kita tahan, minum kita tahan, insya Allah setan akan terbelenggu. Nah, kalau emang ini bulan-bulan yang sangat mulia, di mana Allah melipatkan gandakan, ngapain kita nyari dosa yang dilipat gandakan juga di bulan itu? Kan udah dibilang sama Rasulullah, kalau ada sepasang yang belum mahramnya berdua-duaan, apalagi tempat sepi, maka yang ketiga adalah panca. Sabar, buka puasa bentar lagi. Mending lanjutin nonton dah. Mantap. Enggak, yang ketiga adalah setan. Mau ngabuburit kek, atau mau serangan fajar habis subuh kek, tuh asmara subuh, ya elah, habis subuh udah nunggu jalan yuk. Aduh, insya Allah itu hari dia puasa cuma dapat lapar dan haus, pahalanya. Apalagi udah balik dan baligo. Apalagi udah mumayyiz, yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ibaratkan mengisi air di dalam tong yang bocor. Bocor, kagak ada apa-apanya. Tongnya ada, tapi error ada karena bocor. Saya mau bocorin, ya kita sendiri. Kegiatan kita sendiri yang memudorotkan, membahayakan diri kita sendiri, membatalkan pahala puasa kita. Apapun alasannya, kalau belum mahramnya, pasti setan yang ketiga. Bisikan itu selalu ada. Apalagi ada istilah, udah buka mau bebas. Laki bini, nah lu siapa? Kan masih pacaran, belum mahram, belum bisa diapa-apain. Maka hindarin dah hal-hal yang nggak bermanfaat. Gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini 1 bulan dalam setahun. Banyakin amal deh. Itku minan nar 10 hari pertama. Kalau kita 10 hari pertama puasanya benar-benar imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, hati-hati artinya dalam langkah 10 hari pertama itku minan nar, dibakar, dijauhin dari api neraka. Setelah jauh apa? Setelah dijauhkan dari api neraka apa? Masuk etapa kedua, 10 hari yang di tengah-tengah. Apa tuh? Rahmat Allah turun.
udah udah dijauhin dari neraka, dikasih rahmat Allah, dan 10 hari terakhir surga di rumah kita. Masa mau kita celak sih, mau kita rusakin kek dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang sepele. Ngabuburit. Mendingan ngabuburit tuh. Saya nonton malam di pemirsa Bika Channel. Saya menonton film Preman Pensiun. Cakep banget itu kata-katanya. Yuk, ajak aku buka puasa bareng. Loh, kamu siapa ngajak buka puasa bareng aku? Tidak ada kepentingannya aku buka puasa sama kamu. Lebih baik aku berbuka puasa dengan keluarga-keluargaku, dengan kakak iparku, dengan kakak-kakakku, dengan ponakan-ponakanku. Itu lebih afdol. Ketika buka puasa nih bareng-bareng keluarga, mempererat silaturahim antara adik, kakak, anak, ibu, anak, bapak, orang tua ke anak, deket.